FFCN? FFCN? Yes, yes. FFCN? Yes, yes. Apa yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus? Nah, ini penting, saudara. Penuh dengan Roh Kudus itu beda dengan sekedar terima Roh Kudus. Nah, kita mencatat orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus itu sudah menerima Roh Kudus. Jadi ketika percaya Yesus, semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, itu Roh Kudus dimeteraikan. Yang menurut Paulus di Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Jadi ketika orang percaya itu, pasti Roh Kudus yang menggerakkan. Makanya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus itu dijanjikan. Kalau dulu on off dicurahkan sehingga bisa berkata-kata seperti Nabi. Tapi di dalam perjanjian baru setelah Roh Kudus dicurahkan,
itu ada Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri kita dimeteraikan. Makanya tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam diri kita. Jadi orang yang terima Roh Kudus belum tentu penuh dengan Roh Kudus. Saudara mesti jeli nih. Jadi waktu percaya Yesus, itu Roh Kudus dimeteraikan. Meterai itu selalu ditempel, ini ada nih. Belum tentu penuh Roh Kudus. Makanya kalau saudara teliti kisah para Rasul 2 tadi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka tuh udah terima Roh Kudus, karena udah percaya Yesus. Bahkan Yesus menghembuskan rohnya itu, Roh Kudusnya. Terimalah Roh Kudus. Itu sebelum hari Pentakosta, itu mereka udah terima Roh Kudus. Di kisah para Rasul 2 ayat 4 ini, penuh dengan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4. Kisah 4 ayat 8, ini setelah Roh Kudus dicurahkan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Makanya, bukti Petrus itu penuh dengan Roh Kudus ketika dia khotbah. Petrus ini kan, saudara tahu kan, ngomongnya besar, betul nggak? Bahwa orang boleh meninggalkan guru Yesus, tapi aku tidak. Aku tidak akan menyangkal. Malah dia menyangkal. Berapa kali? 3 kali. Sebelum ayam berkokok, 2 kali. Jadi ayam berkokoknya baru 2 kali, dia udah 3 kali menyangkal. Orang nanti lihat di Alkitab. Ya. Saya baca, iya betul. Ayam berkokok 2 kali, dia udah menyangkal 3 kali. Nah ini saudara ya. Ayat 31, kisah 4, itu setelah pencurahan Roh Kudus. Ketika mereka sedang berdoa, ini murid-murid nih. Ketika Petrus sama Yohanes itu menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, di kisah para Rasul 3 itu, mereka disidang oleh ahli-ahli Taurat, mahkamah agama. Murid-murid yang lain berdoa. Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi penuh Roh Kudus, kalau saya boleh simpulkan, berarti dipengaruhi, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan seseorang menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini, definisi ini, yang memang sudah diakui, tidak ada indikasi yang lain. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu berarti dipengaruhi, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Amin, saudara sekalian. Sebab dia mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Makanya Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang kita sudah baca di Alkitab ini. Makanya kita harus baca Alkitab. Amin, saudara sekalian. Sehingga Roh Kudus mengingatkan kita dan hidup kita itu bisa berbuah, bisa berhasil, memberkati orang. Amin, saudara sekalian. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Biar Roh Kudus bekerja dalam diri kita secara penuh sehingga kita powerful dalam melayani Tuhan. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.